gatal-gatal karena tidak mandi. Dan di sisi lain, saat Tony melakukan ritual, istrinya lagi asik berjumpa dengan laki-laki lain di rumahnya. Sebuah kisah tentang seorang yang hidupnya pas-pasan. Namun, kebutuhan yang berlebihan membuat orang ini selalu mengeluh. Sebut saja dia, Tony. Dia adalah seorang yang kurang teguh pendirian. Tony lebih suka bergaul dengan orang-orang kaya dan terpandang di daerahnya. Walaupun keadaan pas-pasan, dia tak mau terlihat kekurangan. Istrinya pun suka dengan berfoya-foya, shopping tanpa memikirkan kondisi ekonomi yang dialami. Tony selalu enggan untuk dekat dengan orang senasib yang hidup pas-pasan dengan dia. Sering sekali dia meremehkan teman-temannya yang kurang mampu, padahal dia sendiri juga kekurangan. Ketika hidup dipenuhi dengan gengsi, makin lama kehidupan pun berantakan. Lama-kelamaan hutang pun makin menumpuk. Dia pun bingung dan malu kalau terlihat kekurangan. Di suatu ketika, saat dia melihat sebuah video dalam YouTube yang menjelaskan tentang cara mencari uang dengan cepat, yaitu dengan melakukan sebuah pesugihan. Tony pun penasaran dengan apa yang dijelaskan dalam video tersebut. Akhirnya, Tony sedikit demi sedikit mencoba untuk melakukan apa yang dijelaskan dalam video itu. Di malam itu, tepat tengah malam, Tony melakukan sebuah ritual dengan tata cara yang dijelaskan dalam video itu. Dan di keesokan harinya, entah itu kebetulan atau mungkin ritual Tony yang berhasil, dia mendapatkan uang dari orang, namun hasilnya tak seperti yang diharapkannya. Dia hanya mendapatkan 25% dari apa yang dijelaskan dalam video itu. Dan anehnya, Tony malah penasaran dengan tata cara lain yang lebih ampuh. Ketika Tony scroll halaman YouTube, dia menemukan cara lagi yang lebih rumit, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang lebih banyak. Akan tetapi, dia juga mempertimbangkan kalau seandainya dia melakukan ritual itu, teman-temannya yang kaya dan terpandang akan bertanya-tanya kemana saja selama ini. Ritual ini dia harus bertapa selama 40 hari dan tidak boleh berhubungan badan selama bertapa, dan juga tidak boleh mandi. Di siang itu, ada seorang rentenir yang menagih uang yang telah dipinjam Tony. Dia pun bingung. Ujung-ujungnya, istrinya yang disuruh menghadapi rentenir itu. Ya. Memang begitulah kalau hidup hanya belajar mencari uang dan tak pernah belajar tentang menerima keadaan. Dengan kebingungan, Tony akhirnya berniat untuk melakukan ritual yang dipelajarinya di sebuah video di YouTube. Bukan untuk mencari usaha yang lain, malah usaha untuk melakukan sebuah pesugihan. Di suatu hari,
Dia pergi mencari sebuah goa untuk bertapa. Dia juga membawa perlengkapan ritual dengan komplit, tanpa membawa makanan sedikit pun. Istrinya pun mendukung dengan apa yang akan dikerjakan Tony. Di malam pertama saat dia melakukan ritual, Tony merasa semua ringan saja. Dia berpikir kalau cara ini sangatlah mudah untuk dilakukan, dengan harapan akan mendapatkan kekayaan yang melimpah. Di malam kedua, Tony masih baik-baik saja, walaupun perutnya sudah mulai lapar. 4 hari pun berlalu. Ketika kondisi tubuh sudah mulai melemah, pikiran pun kacau. Halusinasi mulai mengada-ada. Di hari ke-6, Tony mulai bicara-bicara sendiri karena halusinasi mulai parah, seakan dia berada di sebuah rumah mewah dan banyak harta juga makanan. 10 hari kemudian, kulit Tony mulai gatal-gatal karena tidak mandi. Dan di sisi lain, saat Tony melakukan ritual, istrinya lagi asik berjumpa dengan laki-laki lain di rumahnya. Tepat di hari ke-15, Tony tergeletak lemas, tak berdaya. Untung saja ada warga yang mau mencari rumput dan menemukan Tony terbaring lemas. Akhirnya, warga tersebut membawa Tony pergi ke rumah sakit. Alhasil, bukan kekayaan yang didapatkan, malah sebaliknya. Kini Tony harus dirawat di rumah sakit karena menderita penyakit lambung infeksi parah. Sangat menyedihkan nasib Tony. Di saat Tony terbaring di rumah sakit, istrinya pun malah kabur dengan pria lain, yang membuat Tony makin hancur. Akhirnya, semua harta yang tersisa dan juga rumah ikut terjual untuk pembiayaan rumah sakit. Kini, Tony sudah tak punya apa-apa lagi. Setelah sembuh dan keluar dari rumah sakit, Tony malah menjadi seorang gelandangan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas diri dan benar-benar menjaga apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan semoga kita termasuk orang yang mencari rezeki tanpa merusak apapun. Sampai jumpa.